Puji Tuhan, saudaraku, sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini, kembali kita untuk berdoa, kembali kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita pada saat ini, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa dalamnya cinta kasih-Nya kepada kita. Kita ada pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan-Nya, saudara. Kedatangan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan membuat kita semakin mengenal akan Dia, dan semakin dewasa kita dalam Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan. Kiranya doa kita pada saat ini membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Tidak hanya rutinitas, saudara, tapi sebagai anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Kita akan mulai doa pagi kita pada saat ini, saudara-saudaraku. Persiapkan diri saudara, persiapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan kita. Mari saudara, kita akan angkat pujian kita, saudara yang kasih. Hanya Engkau, Juru Selamatku, ku sembah Kau Allah, Bapa dan Sahabatku. Dia adalah Tuhan, Dialah Bapa kita, yang pedulikan akan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai doa kami, persekutuan kami dengan Engkau. Katakan kepadanya, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia bagiku, yang kupegang hanya janji, yang kupegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allah, Bapa dan Sahabatku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lemah, walau lewati lautan.
Pagi ini kami bawa hidup dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami sembah Kau, betapa hebat perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami dan Kaulah keselamatan kami Tuhan. Kami puji, kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu. Ora namaya sandarararabaya sandarararabaya se. Yesus, kami muliakan nama-Mu. Syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kemanakah kami dapat menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh dekat, Engkau sungguh sangat mengasihi kami Tuhan. Haleluya, Kau cari kami Tuhan. Kau peluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau dekat bagi kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami persembahkan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat Tuhan bagi kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kasih, balas kesetiaan-Mu. Sanggup mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, dan lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terselami jalanku. Sungguh indah rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu bagi kami, yang walaupun kadang kami tidak mengerti, tapi kami tahu rancangan-Mu indah bagi kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Kau memegang tangan kanan kami Tuhan dan menuntun kami kepada kemenangan. Kau membentuk hidup kami Tuhan. Haleluya. Seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Besar
hidup bagi kami, menuntun kami. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Allahku. Uria lalabalabaya syandaralabalabaya sana. Mengalirlah kuasamu dan melimpahlah mujizatmu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Teruslah kami dipimpin oleh Roh-Mu. Bawalah kami kepada kemuliaan-Mu. Bawalah kami kepada rencana-Mu. Yesus. Oh, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu ya Allahku. Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang kudus. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang kau berikanku bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah perbuatan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita. Sungguh indah. Haleluya. Jadilah bagi kami Tuhan setiap rancangan-rancangan-Mu yang begitu indah, yang begitu luar biasa itu ya Tuhan. Terima kasih. Sementara kami masih dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mati bagi kami dan berbilur-bilur bagi kami. Lebih-lebih lagi pada saat ini kami sudah menjadi anak Tuhan. Kami sudah dipenuhkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami setia mengiring Engkau. Bahkan kami selalu rindu dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh sangat mengasihi kami ya Tuhan. Kau begitu peduli bagi kami. Sungguh indah, sungguh mulia rancangan-Mu bagi kami. Yang Kau pikirkan bagi kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang telah Engkau perbuat itu adalah untuk kebahagiaan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami menyambut rancangan-Mu yang begitu indah itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sambut Yesus, kami rindukan juga Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan sambut firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami, urapi kami ya Tuhan. Kami siap. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Dengan hati yang lembut, kami membuang segala kesombongan, kekerasan hati kami. Kami terima kebenaran firman itu di dalam hati kami dengan lembut, sehingga benih firman itu bertumbuh dan mengubahkan kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku, sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah selalu kita ada dalam hadirat Tuhan dan kita menikmati kasih-Nya yang begitu luar biasa. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, saudara, yang memberkati kita. Haleluya. Yang menikmati kasih Tuhan, yang menikmati penyembahannya, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ada kekuatan yang baru mengalir dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada kekuatan saudara. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Ya puji Tuhan, sekalipun masih ada pergumulan-pergumulan, udah saudara, sepanjang kita masih hidup dalam dunia ini saudara, dunia ini memang tempat masalah pergumulan, tetapi ada janji Tuhan, kita pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Esther berdoa supaya setiap pagi ya Tuhan terus berbicara kepada kita, Tuhan menuntun kita.
saudara, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bicara Engkau kepada kami untuk pagi hari ini. Tuhan menghendaki kita pada saat pagi hari ini, saudara, untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya pemikiran kita arahkan kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sahabat Tuhan. Tuhan tidak mau kita terus, saudara, menjadi kanak-kanak. Tuhan tidak mau kita sibuk dengan perkara-perkara dunia ini. Tuhan mau, saudara yang kasih, kita berbahagia. Dan apa yang menjadi tujuan hidup kita, bagaimana kita seharusnya hidup, saudara, Tuhan akan terus mengajari kita, ya. 2 hari berturut-turut kemarin, saudara, kita belajar ketika bagaimana kita belajar dari Elizabeth, Zakaria, dan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Elizabeth itu adalah keluarga dengan Zakaria, suami istri yang takut akan Tuhan. Tapi Elizabeth mandul, saudara. Mereka berdoa dan berdoa, tetapi pada hari tuanya, saudara, Elizabeth yang mandul itu melahirkan. Dan kemarin, saudara, kita belajar Maria, ya, yang belum bersuami, dia melahirkan karena dikandung dari Roh Kudus. Jadi saya melihat, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang belum bersuami bisa mengandung dan melahirkan. Yang sudah bersuami, yang mandul, bisa melahirkan di masa tuanya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepanjang kita tetap mengasihi Dia, percaya kepadanya. Harta, kekayaan, bukan itu menentukan kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kesusahan, penyakit, bukan itu juga menunjukkan bahwasanya kita ada dalam dosa. Yang walaupun memang akibat dosa, saudaraku yang kekasih, adalah penderitaan, kesusahan. Tapi masalah-masalah, penderitaan, penyakit juga yang kita alami itu belum tentu karena dosa. Ya, perlu kita tanya Tuhan, saudara. Ya, Paulus, saudara, ada duri dalam dagingnya. Dia berkata, Tuhan, aku telah berdoa supaya Tuhan angkat duri dalam daging saya ini. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku untuk engkau. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Dengan kekurangan Paulus itu, memang tidak dituliskan secara lengkap apa itu kekurangan Paulus itu. Tetapi kalau kami dulu belajar di kampus, saudaraku, dikatakan bahwasanya apa itu duri dalam daging itu, ada memang Paulus itu penyakit mata, ya, saudara. Ada mata, demikian, saudaraku, ya. Mungkin saudaraku itu agak membuat dia kurang nyaman, agak malu, saudaraku. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti mujizat tidak banyak terjadi dalam kehidupan Paulus. Tetapi Paulus berkata, saudara, 3 kali aku sudah berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam dagingku ini diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku untukmu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Jadi saudara yang kasih, dalam nama Yesus, soal masalah-masalah kehidupan yang kita alami, saudara, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan setia. Sekarang kita akan belajar, saudaraku, dari firman Tuhan. Cukup panjang firman Tuhan bacaan kita pagi hari ini. Namun tentunya, saudaraku, Ibu Esther akan terus, ya, menjaga waktu kita supaya jam 6 kita selesai, 1 jam, saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 23. Hari ini tanggal 23, ya, saudara. Ada banyak berkat firman Tuhan pada saat ini. Olehnya, baca firman Tuhan dengan bersuara, saudaraku, jangan hanya dalam hati saja. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Allah, ya, bekerja dalam hati kita sehingga kita sudah mengerti, ya. Baca dengan sungguh-sungguh, saudara. Baca dengan sungguh-sungguh, perhatikan, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya, Ibu Esther, akan membaca ayat yang pertama dari Amsal 23 ayat 1 sampai 34, ya, 35, saudara. Amsal 23 ayat 1 sampai 34. Dan saudara di rumah baca ayat yang kedua. Kita akan mulai, ya, saudara. Haleluya. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu.
Jangan ingin akan makanannya yang lezat dan itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan nyatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang di angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan memakannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat pertimbangan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan memuntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang peranakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamut ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik matanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tapi kemudian memangut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 35 bersama-sama. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang merasa malu, tetapi tidak kurasa. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, puji Tuhan. Bilakah aku siuman? Itu terakhir ya. Kita telah membaca firman Tuhan ini dari kitab Amsal ini, saudara. Ya, kitab Amsal ini mengajarkan kita, saudaraku, ya pemikiran-pemikiran yang membuat kita makin dewasa, membuat kita makin mengerti, saudara, memilih apa yang harus kita lakukan. Memang hidup ini adalah pilihan. Tetapi setiap pilihan kita, saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kasih akan membuat saudaraku yang kasih risiko masing-masing. Apakah pilihan kita yang benar, saudaraku yang kasih? Maka sebagai akibat pilihan kita yang benar, maka kita akan berkenan kepada Tuhan, hidup bahagia, hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tapi kalau pilihan kita pilihan-pilihan yang salah, saudara, itu akan mengakibatkan ya kerusakan, akan mengakibatkan penderitaan, akan mengakibatkan ya saudaraku yang kasih kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita pada saat ini ketika kita membaca firman Tuhan ini,
sebagai nasihat-nasihat daripada Alkitab, nasihat daripada Salomo sebagai orang yang sangat berhikmat, saudaraku yang kekasih. Marilah kita ambil berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa pada saat ini. Nah, saudaraku, jelas dikatakan di sini bagaimana orang-orang dari ayat 29 sampai ayat 35, saudara, 29 sampai 35. Janganlah kita menginginkan anggur. Apakah itu anggur itu, saudara? Anggur itu, saudaraku yang kekasih, yang sudah difermentasikan, saudara, yang mengubah gula asli anggur itu menjadi alkohol. Dan kalau kita, saudaraku, menikmati itu, dikatakan memang nikmat merah, ya, mengkilap di kaca, dan akan mengalir dengan nikmatnya di tenggorokan sampai kepada perut. Tetapi itu akan membuat orang kacau, itu akan membuat orang rusak, membuat mata menjadi merah, membuat pikiran kacau, bahkan juga, saudaraku, membuat mata menjadi merah, sehingga mata melihat hal yang aneh-aneh, mengucapkan kata-kata yang kacau. Nah, tapi apa dikatakan dalam kitab Efesus, saudara? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Anggur akan membuat kita kepada kerusakan. Anggur akan membuat kita kepada kekacauan, kepada saudaraku yang kekasih, kepada hal-hal yang merusak, saudara. Tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada sukacita, kepada kebenaran, kepada kedamaian, kepada kebahagiaan. Jadi pilih pagi hari ini untuk kita tidak mabuk anggur, tapi hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka, saudara, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ada kuasa, ada sukacita, ada kebahagiaan, saudara. Nah, puji Tuhan, ya, saudara, untuk hari ini biarlah kita memilih yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan, saudara, ayat yang pertama bilang, kau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu hanyalah hidangan yang menipu. Ya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Apakah dosa kaya, saudara? Apakah berdosa kalau kita menjadi kaya? Tentu tidak. Bahkan Yesus sendiri berkata, tidak ada lagi di antara kamu yang miskin. Akulah yang memberikan tenaga dan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Yesus sendiri yang kaya rela menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Lalu kenapa dikatakan di sini janganlah kamu ingin menjadi kaya, janganlah kamu bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Bahkan dalam Matius 6 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, jangan mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi karat dan ngengat akan memakannya. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga tidak ada karat, juga tidak ada ngengat, tidak ada pencuri. Nah, jadi orang-orang yang bersusah payah untuk ingin kaya, dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan akan terjatuh terhadap berbagai-bagai jerat. Akan terjatuh kepada berbagai-bagai jerat. Nah, saudaraku yang kasih, oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ya, kekayaan, saudara, bagi kita itu jangan itu, saudaraku yang kasih, yang menjadi niat kita. Karena orang-orang yang menginginkan kekayaan, mereka sudah mengesampingkan keselamatan. Mereka menaruhkan harapan-harapan mereka kepada harta mereka. Bahkan mereka lekatkan hati mereka kepada harta itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sangat sukar orang kaya masuk surga. Bahkan lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena hatinya yang sudah terikat dengan harta. Contohnya siapa, saudara? Contohnya pemuda kaya itu. Dan yang kedua contohnya siapa? Istri Lot. Ya, sudah jelas-jelas malaikat Tuhan itu berkata, ayo cepat, ayo segera. Jangan menoleh ke belakang. Sebab Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Mereka
berlari saudara, tapi berlambat-lambat. Kemudian saudara, ya istri Lot menoleh lagi ke belakang. Akhirnya menjadi tiang garam. Orang yang terikat dengan harta, saudaraku yang kekasih, akan tertinggal. Tetapi saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekiranya dikasih Tuhan pun harta yang banyak kepada kita, kita tahu mau kita apain itu harta. Kita akan tahu bahwasanya harta itu akan kita salurkan kepada banyak orang menjadi berkat. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi berkat. Kalau kita saudaraku yang kasih punya sesuatu, kita lihat orang susah, apa ya yang ingin kuberikan? Apa ya yang ingin kutolong? Ya, ada keinginan untuk menolong, ada keinginan untuk memberi. Itulah kalau orang-orang sudah mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Tuhan menambahkan, ketika Tuhan memberikan saudaraku kepada kita, maka kita pun rindu untuk memberi menjadi berkat bagi orang-orang lain, ya saudara. Nah, termasuk juga saudaraku, kita harus menguasai diri kita terhadap harta tadi, ya, terhadap minuman-minuman keras juga tadi, ya, kepada bapak-bapak, saudara. Tapi tidak tertutup kemungkinan ibu-ibu juga ada yang minum alkohol, saudara. Terus yang ketiga pada saat ini, kita harus bisa menguasai diri kita terhadap makanan kita juga, ya, terhadap tubuh kita. Apa dikatakan firman Tuhan tadi di sini? Perhatikan baik-baik. Jikalau ada orang yang mengundang engkau, seorang pembesar mengundang engkau makan, perhatikan makanan apa yang dihidangkan bagimu. Kalau nafsumu terlalu besar, taruh pisau di lehermu. Bukan berarti pisau benaran kita kasih di sini, nanti orang jadi ketakutan. Tapi saudaraku, kuasai nafsu kita. Jangan semuanya langsung dimakan, ya. Jangan langsung semuanya sampai sekenyang-kenyangnya, ya. Jangan ingin makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Nah, sekarang ini begitu banyak makanan-makanan, yang enak-enak saudara. Tapi biarlah kita menguasai tubuh kita, menguasai diri kita. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya sama seperti orang yang merobohkan tembok. Orang yang merobohkan tembok, maka datanglah musuh. Dan musuh akan merampasi. Sehingga orang itu menjadi kalah, saudara. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita dengan makanan, pada saat ini, sobat-sobatku semuanya kita yang ada di grup doa ini, saudara, pada saat ini kita lihat begitu banyak makanan-makanan yang enak-enak. Dan begitu banyak orang sekarang yang sakit gula, diabetes. Dan diabetes itu diam-diam mematikan. Penyakit diabetes itu, saudara yang kasih, ya, diam-diam mematikan. Jangan sampai kena penyakit gula itu, saudara. Karena apa? Semua dimakan. Semua dimakan. Dan kemudian juga perlu kita atur tubuh kita ini. Karena apa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sakit penyakit, saudara? Ya, sedikit kerja udah capek, sedikit berjalan sudah capek, berdiri juga nggak kuat, saudara. Ya, jadi kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus menjaga makanan kita. Nah, sekarang makanan-makanan, ya, siap saji itu, saudara, memang enak itu semua, lezat itu semuanya. Nah, tapi biarlah ibu-ibu rajin masak, ya. Lebih enak kita masak, makan di rumah, ya. Dan jangan terlalu tinggi nafsunya untuk makan, ya. Jangan makan roti yang orang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus. Ia tidak tulus terhadapmu. Nah, kuasai, saudara, seberapa makanan untuk tubuh kita ini. Kuasai, saudara, yang kasih tubuh kita. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-kata yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara dengan orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Sadari terus bahwasanya, saudaraku, Tuhan itu ada. Tuhan itu adil.
Ya, siapakah anak yatim piatu ini? Orang yang tidak berdaya, tidak ada pembelanya, dilihat oleh mata. Tapi saudara, ada Tuhan yang melihat, yang memperhatikan mereka. Jangan pindahkan batas tanah lama. Kejujuran, ketulusan, itu sungguh sangat Tuhan inginkan. Kasih. Ya. Dan saudaraku, Injil itu ditujukan kepada orang-orang miskin. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun pembebasan kepada orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang terbatas. Sama seperti anak yatim piatu itu. Ya, terbatas. Tapi Tuhan peduli kepada orang miskin. Tuhan peduli kepada orang-orang yang diabaikan. Nah, kita perlu memiliki hati yang berbelas kasihan. Jangan justru karena tidak ada orang yang membelanya, kita pun semakin menekan. Batas tanahnya pun kita geser. Ini, wah, kalau kita yang di Jabodetabek, di Jakarta, di mana ada batas tanah, tapi haknya yang menjadi bagiannya, jangan justru kita ambil, jangan justru kita rampas. Kita harus penuh dengan belas kasihan, ya saudara, penuh dengan belas kasihan. Nah, puji Tuhan, saudara. Ya, kemudian arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku pun juga bersuka cita, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, saudara, pentingnya kita untuk terus mendoakan anak kita. Pentingnya kita untuk mengarahkan, mengajari anak kita. Karena saudara, kalau anak-anak kita jujur, anak-anak kita hormat, anak-anak kita takut akan Tuhan, oh, itulah yang menjadi kebahagiaan orang tua. Sesungguhnya uang daripada anak bukan itu yang diharapkan orang tua. Tapi bagaimana orang tua melihat anak itu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, bahagia kita. Bagaimana supaya itu jadi bagi kita? Saat ini doakanlah. Di doa ibuku namaku disebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, doakan anak kita. Ingatkan mereka. Memang saya juga berkata tidak mudah mendidik anak itu. Apalagi mungkin kalau kita dahulu terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga kita mempercayakan anak kita kepada yang membantu di rumah. Sehingga kita kurang mendidik dia. Agak kesulitan kita di masa-masa remajanya, di masa-masa mudanya. Ya, tapi biarlah pagi hari ini. Kalau mungkin ada yang merasa terlambat, ya dulu kurang aku didik anakku. Aku sibuk dengan pekerjaan, pelayanan. Hari ini doakan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita. Sehingga keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Kelak juga mereka tidak meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Kalaupun ada mungkin pada saat ini kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak kita. Tapi sepanjang kita orang tua berdoa kepada Tuhan, doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudaraku, kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita. Ya, hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur. Mabuk anggur akan membuat mata kita kabur untuk melihat, membuat perkataan-perkataan kita kacau, membuat kita bingung, saudaraku. Kedua, saudaraku yang kekasih, kuasai tubuh kita. Jangan terlalu besar nafsunya untuk makan. Pilih makanan-makanan yang sehat, supaya tubuh kita sehat, umur panjang kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kemudian didik anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan bagi kita, anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menyenangkan
hati Tuhan dan membuat kita bersukaria. Tuhan memberkati kita saudara akan firman Tuhan ini. Haleluya. Maaf ya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengenal kerinduan-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu. Buat kami semakin percaya kepadamu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Ore kemaya sandara rabanta kaya sandara shata kaya sandara. Badan puji kami tahta. Biarlah sembah mengalir dari mulut kami, hati yang terdalam. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan. Kami sembah dan kami puji Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah yang termanis. Kau Raja kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Pujian penyembahan mengalir dari hati kami. Kami persembahkan ke surga kepada Yesus Tuhan dan Raja kami. Hadirkanlah kuasa-Mu bagi kami pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, tinggikanlah, ditinggikan
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Ada didikan, ada pengertian, ada nasihat di dalam Engkau. Tuntun kami, bawa kami ya Tuhan. Buka mata kami untuk melihat kepada kebesaran-Mu. Haleluya. Kami sendengkan telinga kami tiap-tiap pagi kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau yang memberikan kepada kami telinga seorang murid, telinga yang mendengar, telinga yang memperhatikan, mata yang melihat, dan hati yang mengerti. Buat kami mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau, kami butuh kasih-Mu, kami butuh tuntunan-Mu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Oh Ramanya Sanda, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah Engkau Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang selalu berpaut kepada-Mu, itu yang menjadi rindu kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Oh, dan puji turi tatamu, sembah dan puji turi tatamu, sembah dan puji turi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia Tuhan kita, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Duhita. Angkat tangan kita di rumah saudara, angkat tangan kita, wajah kita kepada Yesus. Menyembahlah kepada Dia. Kita tahu, sembah dan puji Duhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kepadamu saja kami menaikkan sembahan kami. Kepadamu kami tujukan penyembahan kami dan doa kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang berkenan atas pujian penyembahan kami, umat-Mu yang telah Kau tebus ya Tuhan. Ada kuasa dalam setiap penyembahan kami, sebab Yesus hadir. Yesus berkenan atas setiap penyembahan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Penuhkan hati kami pada saat pagi hari ini. Biarlah hati kami, hati yang menyenangkan Engkau, hati yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkaryalah atas hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi sepanjang hari ini ya Tuhan. Hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang melekat kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, sehingga kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hidup kami terpelihara. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau kami tenang. Hanya dekat dengan Engkau kami aman, damai. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang setia. Mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini. Berkati semua sahabat doaku ini. Kasih-Mu mengalir limpah bagi mereka. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita dalam hati mereka pada saat ini ya Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati kami di pagi hari ini. Kau temukan kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang dewasa. Kami menjaga terus diri kami di hadapan-Mu supaya kami berkenan kepada-Mu. Kami renungkan firman-Mu. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap kehidupannya. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu dan kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami pada saat ini. Seberapa banyak orang yang ada kami jumpai, kami temui. Biarlah kiranya kami menjadi suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Oleh karakter hidup kami, oleh sifat-sifat kami, oleh pancaran hidup kami ya Tuhan. Orang-orang lain diberkati. Biarlah kehidupan Yesus itu terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami berhasil pada saat ini mengalir kuasa-Mu. Berkati hamba-Hamba-Mu semua yang ikuti doa pagi ini. Terus mereka berbahagia di dalam Tuhan.
terus menjadi berkat. Berkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Suami istri diberkati Tuhan tetap bersatu. Anak-anak menjadi anak-anak yang patuh diberkati Tuhan. Tidak terikat dengan gadget-gadget yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Tidak terikut-ikut mereka dengan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarlah anak-anak kami seisi rumah kami Tuhan terbiasa bergaul dengan Tuhan. Mulai daripada pagi hari Tuhan, Kau memberkati semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu, keluarga-keluarga ya Tuhan, semuanya bersatu hati, benci dosa, cinta Yesus, cinta hadirat Tuhan, cinta jiwa-jiwa, suka menjadi berkat, suka bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami semua. Dan pada saat ini Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Kami tidak mengejar kekayaan, tapi kalau kami diberkati oleh Tuhan, itu pun akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami akan menyalurkan kasih itu, kami akan menyalurkan berkat itu ya Tuhan. Asal ada makan minum pakai kami, cukuplah ya Tuhan. Selebihnya kami pakai untuk memberkati. Sebab di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Harta kami simpan di sorga. Harta kami berikan untuk pekerjaan-pekerjaan sorga, yaitu untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami pada saat pagi hari ini. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang yang lumpuh ya Tuhan. Bangkitkanlah mereka yang hidupnya tertekan pada saat ini. Jawablah setiap doa hamba-hamba-Mu, di mana mereka sudah lama bergumul Tuhan tentang masalah mereka yang mereka hadapi. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka semuanya Tuhan. Hiburkan mereka semua, kuatkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, raihlah kemenangan yang daripada Tuhan. Tetaplah pelihara persekutuan yang manis dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya.